Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dati Melinowati dari kelas 6B dengan NPM 1810631058. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi mata kuliah inovasi pendidikan yang berkaitan dengan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan ATSP, Kurtilas, dan Kurtilas yang disempurnakan. Oke, lanjut pada pertanyaan yang pertama. Uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Nah, komponen kurikulum keterpaduan yaitu ada komponen masukan yang dititik beratkan pada mata pelajaran logis dan sistematis, lalu ada komponen proses yang dititik beratkan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar, lalu ada komponen produk yang dititik beratkan pada pembentukan tingkah laku yang spesifik. Ketiga komponen ini berinteraksi dalam kurikulum secara terpadu sehingga tujuan kurikulum terpadu untuk mengembangkan kemampuan yang merupakan gejala tingkah laku berkat pengalaman belajar. Lalu pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, di sini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada suasana lapangan atau field setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Lalu ada pengembangan diri sendiri atau self development. Terus ada pengembangan potensi yang dimiliki individu. Lalu ada proses belajar secara kelompok, pengulangan dan penguatan, pemecahan masalah, dan sikap percaya diri sendiri atau self confidence. Lalu di sini ada pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Nah, di sini ada karakteristiknya. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Terus yang kedua ada memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran bersifat luas dan seterusnya, seperti yang ada di dalam slide ini. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Nah, KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Landasan KTSP berada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Sedangkan prinsipnya yaitu yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua beragam dan terpadu. Yang ketiga tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dan 4-7 itu ada seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Nah, di sini ada komponen-komponennya. Yang pertama yaitu visi dan misi satuan pendidikan, yang kedua tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang ketiga menyusun kalender pendidikan, yang keempat struktur muatan KTSP, yang kelima ada silabus, yang keenam ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8,
bagaimana pengembangan KTSP? Nah, di sini pengembangan KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Nah, kurikulum 2013 merupakan salah satu inovasi pendidikan yang ada di Indonesia dan perlu didesimasikan agar pendidikan di negara kita bisa berubah menjadi lebih maju dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam proses tersebut, perlu dianalisis sejauh mana proses difusi inovasi kurikulum 2013 sudah berjalan di lapangan. Lalu yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Nah, adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Di sini bisa dijelaskan dari yang nomor 1 sampai nomor 7. Saya akan membaca beberapa saja. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada slide ini. Nah, pertanyaan ke-11 yaitu bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan pengembangan kurikulum 2013 mengacu pada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan konseptual, di mana ketiga landasan tersebut intinya untuk membuat atau menciptakan manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Lalu yang selanjutnya itu prinsipnya. Nah, di sini ada 1 sampai 13 prinsip yang berada pada kurikulum 2013. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dan seterusnya seperti yang ada di slide ini. Selanjutnya, pada pertanyaan yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Nah, di sini komponennya ada 5. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Lalu pertanyaan yang ke-13 atau pertanyaan terakhir, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Nah, rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Terima kasih untuk kalian sudah menonton ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.